Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Sari Setianingrum dari kelas B Agribisnis dengan NIM 2003211000048. Di sini kita akan membahas mengenai isu pertanian, ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun saat ini lahan pertanian semakin berkurang. Jika dilihat dari tabel, sejak tahun 2015 sampai 2019 terjadi penurunan lahan persawahan. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi banyak masalah. Contohnya yaitu pengangguran dan juga masalah ketahanan pangan. Faktor yang menyebabkan peralihan fungsi lahan di sini ada dua. Yang pertama yaitu peralihan fungsi lahan pertanian karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di sini pemerintah mengalihfungsikan lahan untuk dibangun fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat. Contohnya jalan raya. Yang kedua yaitu peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian oleh masyarakat. Biasanya masyarakat mengalihfungsikannya menjadi pemukiman atau kawasan industri. Untuk melindungi lahan pertanian, ada 5 contoh ganti ruginya. Yang pertama yaitu uang, dengan pemberian uang secara tunai maupun perbankan. Yang kedua yaitu tanah, dengan mengganti tanah yang sudah dialihfungsikan dengan tanah yang lain. Yang ketiga, pemukiman. Instansi yang terkait akan menyediakan permukiman bagi warga. Yang keempat, kepemilikan saham, dengan memberikan saham kepada masyarakat yang lahannya dialihfungsikan. Yang kelima, bentuk lain. Bentuk lain ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Di sini ada 7 faktor yang menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan. Yang pertama, karena tingkat usia, lama pendidikan, luas lahan, proporsi pendapatan, jumlah tanggungan petani, pengalaman bertani, dan produktivitas. Video ini berisi cara mengendalikan lahan sawah yang dialihfungsikan. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di sini ada 5 cara untuk mengatasi berkurangnya lahan pertanian. Yang pertama, menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif. Yang kedua, dengan menetapkan zonasi atau lahan-lahan pertanian yang dilindungi.
Yang ketiga, menetapkan bentuk insentif disinsentif terhadap pemilik tanah dan pemerintah daerah setempat. Yang keempat, membentuk komisi pengendalian konvensi lahan sawah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Yang kelima, dengan membuka rawa-rawa menjadi lahan pertanian baru. Demikian pemaparan mengenai masalah isu pertanian yang selama ini terjadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.